Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil analisis portofolio kami, yaitu dari saham BBRI, Telkom, dan JMS. Pertama yang saya hormati, Ibu Elmira Siska, SP, MBA, PhD. Nah, sebelum memulai presentasi hari ini, izinkan saya dan kelompok saya untuk memperkenalkan diri. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Revaliana Zenifianda dengan NIM 642351181 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Siti Bahir Zakwani dengan NIM 64231245. Perkenalkan, nama saya Widiawati dengan NIM 64231709. Perkenalkan, saya Faiz Maula dengan NIM 6423198. Perkenalkan, nama saya Jian Francois dengan NIM 64231041. Lalu selanjutnya kita masuk ke closing and price. Di sini ada market dan periode. Market kita ambil dari web investing, yaitu di Desember 2024 sampai Desember 2025. Desember 2024 ada di angka 7.079,90. Lalu ada di Desember 2025 di 864,96. Lalu risk free ini kita ambil juga dari investing, yaitu di Desember 2024 itu ada di angka 7,022 dan Desember ada di 6,119. Selanjutnya kita masuk ke saham BBRI yang kita dapatkan dari web investing juga per periode, yaitu pada Desember 2024 yaitu ada di 4080 dan Desember 2025 ada di 3660. Lalu saham TLKM, saham Telkom pun sama data yang kita dapatin dari investing. Saham GMS juga sama, kita masukkan data dari investing juga. Selanjutnya kita hitung di return IHSG. Ini kenapa kosong? Karena kita cuman hitung dari periode Januari 2025 sampai periode Desember 2025. Sini kita masukin rumusnya, yaitu Desember 2024 dibagi Januari 2025 dikurang 1. Kita mendapatkan hasil di min 0,004. Kita tarik semuanya supaya datanya lebih valid. Lalu di return porto 1 pun caranya sama kayak yang return IHSG, tinggal Januari dibagi ke Desember 2024 dikurang 1, dan kita lanjutkan sampai portofolio ketiga. Selanjutnya kita hitung di 1 tambah return IHSG, yaitu ada di 1 ditambah return hasil return IHSG yang sebelumnya kita hitung, yaitu ada di 0,996. Kita tarik ke bawah, lalu kita ulangi hal yang sama return porto 1, porto 2, dan porto 3. Selanjutnya kita hitung rata-rata di kolom masing-masing return IHSG. Caranya itu kita kali dari 0,996 sampai 0,995 dan kita mendapatkan hasil 1060. Kita lakukan hal yang sama juga sama porto 1, 2, 3 dan mendapatkan hasil rata-rata masing-masing, yaitu di porto 1 0,897, porto 2 di 1,284 dan porto 3 ada di 0,765. Selanjutnya kita hitung 1 dikurang N. N ini adalah jumlah banyak periode yang kita hitung, yaitu 1 dikurang 12. Dan data ini kita untuk menghitung rata-rata expected return IHSG port 1, port 2, dan port 3. Expand return IHSG itu kita mendapatkan hasil di 0,005 dengan rumus rata-rata return IHSG yang tadi kita hitung
dipangkat 1/n dikurang 1 dan mendapatkan hasil 0,005. Lalu kita menghitung expected return tahunannya itu ada di 1 ditambah expected return IHSG di pangkat 12 dikurang 1 dan hasilnya di 0,060. Kita persenin menjadi 0,48% untuk yang bulanan dan 5,97 untuk yang tahunan. Lalu kita lakukan hal yang sama pada expected return per 1. Di sini ada rata-ratanya itu 0,87 dipangkat 1/n dikurang 1. Kita ulangi juga hal yang sama kayak yang tadi kita udah ulangi, yaitu expected return per 1 itu mendapatkan hasil min 0,009 dan tahunannya itu di 1,613. Lalu kita persenin jadi min 0,90% dan yang tahunannya itu 161,30%. Kita ulangin lagi pada port 2 dan kita mendapatkan hasil 0,021 dan tahunannya itu ada di 0,284 dan kita persenin jadi 2,11% dan 28,41%. Kita lakukan sampai port 3 dan kita mendapatkan hasil expected return port 3 itu di min 0,022 dan tahunan port 3-nya itu adalah min 0,235 dan persenin itu kita mendapatkan hasil di min 2,21% dan min 23 di 23,53%. Selanjutnya kita masuk ke hitungan return IHSG. Kita masukin periode dari Desember 2024 sampai 2025 dan data ini kita dapatkan dari hasil closingan yang tadi udah kita hitung. Expected return-nya ini kita ambil dari sini, kita tarik ke bawah dan ini R dikurang E sama dengan R. Rumusnya itu adalah hasil return IHSG dikurang expected return dan mendapatkan hasil min 0,001 kita tarik ke bawah. Lalu kita hitung ER di pangkat 2-nya itu yaitu hasil min 0,001 dipangkatin 2. Kita hitung, kita tarik ke bawah dan kita hitung rata-ratanya itu dengan rumus sum. Kita tarik dari 0,000 sampai ke bawah dan kita enter dan mendapatkan hasil 0,031%. Lalu resiko IHSG bulanannya itu yaitu di hasil 0,031 dibagi 11 di pangkat 0,5. Kenapa 11? Karena kita cuman menghitung dari Januari 2025 sampai November sampai Desember 2025. Lalu resiko tahunannya itu kita hitung hasil bulanan dikali 12 di pangkat 0,5. Dan kita mendapatkan hasil di bulanan 0,053 dan tahunan di 0,185. Selanjutnya dijelaskan oleh Reva. Oke, sekarang kita masuk ke return portofolio 1. Nah, untuk dapetin return portofolio 1 ini kita ambil dari closing price itu yang 0034. Lalu kita ambil juga expect return-nya dari closing price di atas ini. Nah, kalau udah kita hitung return dikurang expect return. Jadi si expect return-nya ini, si return portofolio satunya ini dikurang expect return, yaitu 0,034 dikurang 0,009. Kalau udah nemu hasilnya, itu kita tarik ke bawah semua. Lalu kita mulai hitung return, return dikurang expect return dipangkatin 2. Caranya tuh hasil yang return dikurang expect return, kita pangkatin 2 semua. Nah, baru kalau udah ditarik ke bawah, nah, untuk menghitung rata-ratanya itu kita pakai rumus sum, itu kita pilih semua ke bawah, baru kita pencet enter.
Nah, untuk dapetin si resiko portofolio 1 bulanannya itu, tadi yang rata-ratanya itu kita bagi 11, kita kali 0,5. Nah, kenapa 11? Karena kita cuma ambil dari Januari sampai Desembernya. Nah, selanjutnya resiko portofolio 1 tahunannya itu kita ambil dari yang 0,118 dikali 12 dibagi dipangkatin 0,5. Jadi hasilnya itu di kita enter hasilnya di 0,409. Begitu juga untuk return portofolio 2 dan portofolio 3 kita menggunakan cara yang sama. Nah, next-nya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Jean. Oke, baik, saya akan lanjutkan. Jadi, retum diambil dari expense retum tahunan dari masing-masing porto. Jadi kalau riset free-nya diambil dari masing-masing riset free tahunan, maka setelah itu riset yang diambil dari Sun closing price lalu dipaketin rumus Sun dan ditarik ke bawah, terus enter. Jadi hasil akhirnya yaitu 85,984 terus dibagi dengan 12, maka hasilnya 7.158. Nah, jadi 7.158 dibagi dengan 100. Nah, selanjutnya dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Selanjutnya beta portofolio itu didapat dari closing price return porto 1 dan return IHSG juga sama dari close price. Nah, jadi total beta 1 didapat pakai rumus swap buka kurung return 1 dibagi IHSG tutup kurung. Dan untuk beta 2 dan 3 caranya juga sama. Oke, jadi selanjutnya setelah nentuin beta, kita buat ringkasan data dengan cara masukin return 1, 2, 3, dan risiko porto 1, 2, 3, beta 1, 2, 3. Setelah itu kita masukin risk free yang udah dibagi 100 dan untuk return market diambil dari expect return tahunan, lalu hasilnya dijadikan dalam bentuk persen. Nah, sekarang masuk ke kinerja portofolio yang indeks PER. Caranya return 1 dikurang risk free dibagi porto 1. Selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Selanjutnya indeks Trenor P1 itu yaitu caranya itu return port 1 dikurang risk free dibagi beta porto 1. Hasilnya itu di 1,566 dan kita lakukan cara yang sama sampai indeks Trenor P3. Lalu kita persenin dan kita mendapatkan persenan dari hasil masing-masing indeks Trenor. Lalu kita masuk ke indeks Jensen dan dijelaskan oleh Reva. Jensennya itu caranya kita pakai rumus portofolio 1 dikurang buka kurung risk free ditambah buka kurung lagi return market dikurang risk free. Nah, baru dikali beta porto 1, baru di enter. Nah, hasilnya itu di 1,560. Nah, cara itu bisa kita pakai juga untuk indeks Jensen P2 dan indeks Jensen P3. Kalau udah ketemu hasilnya, baru kita jadikan bentuk persen. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke efficient frontier.
Dan berdasarkan indeks Sharpe, Trainer, dan Jensen, maka portofolio yang memiliki kinerja terbaik adalah portofolio yang kedua, yaitu pada saham Telkom. Lalu selanjutnya kita masuk ke efisien Frontier, yaitu di mana periode yang ini itu kita dapatkan dari hasil yang tadi sudah kita hitung pertama di awal, kita pindahin ke sini. Dari periode Desember 2024 sampai periode Desember 2025. Lalu kita hitung average return BBRI, yaitu average kita tarik dari atas sampai bawah, lalu kita enter, dan kita mendapatkan hasil min 0,03. Lalu kita lanjutkan dengan cara yang sama pada kolom Telkom. Kita gunakan lagi pada kolom GMS. Dan kita mendapatkan hasil di kolom Telkom 0,023, GMS min 0,020. Lalu kita hitung reteran pada masing-masing porto, yaitu BBRI buka kurung 1 ditambah average BBRI di pangkat 12 dikurang 1. Kita enter dan kita mendapatkan di min 0,030. Kita lakukan juga di cara yang sama pada kolom Telkom dan GMS. Lalu selanjutnya kita hitung varians, yaitu varians kita tarik return BBRI, lalu kita enter dan kita mendapatkan hasil 0,014. Kita lakukan pada kolom Telkom dan GMS. Lalu selanjutnya kita hitung standar deviance, yaitu dengan cara squared variance. Kita enter dan kita mendapatkan hasil 0,118. Kita lakukan hal yang sama untuk kolom Telkom dan GMS. Lalu kita hitung covariance 1, 2, covariance 1, 3, covariance 2, 3, dan kolerasi 1, 2, kolerasi 1, 3, dan kolerasi 3, 2, 3. Covariance 1, 2 kita hitung, yaitu dari return BBRI kita bagi ke return Telkom, lalu kita enter dan kita mendapatkan hasil cover 1 dan 2, yaitu di 0,0033. Lalu kita masukkan lagi di cara yang sama pada kolom return BBRI dibagi kolom GMS. Kita enter dan kita mendapatkan hasil di 0,16. Kita lakukan lagi hal yang sama pada covarian 2 dan 3, yaitu pada kolom Telkom dan dibagi kolom GMS. Kita enter. Kita enter dan kita hitung covariance, yaitu koler sama kita hitung pada masing-masing ini, yaitu kolom BBRI dibagi Telkom, lalu kolom BBRI dibagi GMS. Kita enter, kolom Telkom dibagi GMS. Kita enter dan kita mendapatkan data yang bisa kita lanjutkan kepada bobot penilaian dan dilanjutkan oleh Reva. Selanjutnya kita ke bobot P1. Untuk portofolio 1 BBRI itu 40%, Telkomnya 40%, GMS-nya 20%. Nah, untuk bobot 2, BBRI-nya 30%, Telkom 40%, dan GMS itu 30%. Untuk bobot P3, BBRI 50%, Telkom 25%, dan GMS 25%. Pokoknya ini harus jadi 100%. Nah, untuk matriksnya sendiri, itu yang kovarian itu didapat dari yang kovarian tadi di atas. Terus juga kita samain nih kovarian 1, 2, 1, 3 itu samain kayak yang di atas. Kovarian 1, 2, 2, 3 juga sama kayak yang di atas, yaitu di
003, 004, 0031, terus kovarian 1 sama 3, kovarian 2 sama 3 sama part 3 itu kita samain juga kayak yang di atas nih. Diambil dari yang ada di tabel event return sama varian sama di standar deviasi. Nah, next-nya itu kita masuk ke bobot yang akan dipakai. Nah, bobotnya itu di 40, 40, 20, di 30, 40, 30, di 50, 25, 25. Lanjut kita masuk ke varian portofolio. Bisa dijelaskan oleh Wawa atau Siti Bahiro. Nah, selanjutnya kita hitung varian portonya itu, yaitu di rumus MMULT buka kurung MMULT buka kurung baru, yaitu di ini kita masukin bobot pertamanya itu, lalu kita bagi oleh matriks, tutup kurung, kita bagi bobot yang di bawahnya ini, lalu kita enter. Dan kita mendapatkan hasil 0,048, lalu kita lakukan pada varians Porto 2 dan varians Porto 3. Lalu selanjutnya dijelaskan oleh Reva. Nah, kita masuk ke skenario ke standar deviasi portofolio itu pakai rumus SQRT. Di buka kurung kita ambil dari varian portofolio, baru kita enter. Di hasilnya itu 6,96 itu udah dibentukin persen. Begitu juga sama untuk Porto 2 dan Porto 3. Selanjutnya standar deviasi itu kita pakai yang tadi standar deviasi portofolio dikali 12 dipangkatin 0,5, kita enter. Hasilnya itu 24,11%. Sama juga untuk portofolio 2 dan 3. Next ke return portofolio, itu kita pakai rumusan produk. Kita ambil nih dari yang ini bobot sama dari return KN. Baru kita enter. Hasilnya 6,96. Gitu juga untuk return portofolio 2 dan 3. Next kita masuk ke skenario portofolio. Nah, ini tuh kita bikin dulu skenario-nya. Tabel skenario-nya ada Porto 1, Porto 2, Porto 3. Kita masukin nih si risk free-nya. Bahwa kita dapat risk free-nya itu dari yang di atas tadi, return-nya juga dari yang di atas tadi. Nah, kalau udah kita blok kayak gini, baru kita masuk ke insert, ke chart, ambil scatter. Nah, kalau udah, kita klik kanan, pencet select data. Nah, ini kita remove dulu. Baru kita pencet add. Untuk series name ini kita masukin Porto 1. Series X-nya kita masukin dari risk free. Series Y atau value-nya itu kita hapus dulu ininya, baru kita ambil dari return. Nah, oke. Ini kita add sampai ke portofolio 3. Nah, sama juga. Porto 3, series X-nya pakai risk, series Y-nya pakai yang return. Oke. Oke. Seperti ini, kalau mau bentuk tabel kayak gitu tinggal kita perkecil aja. Dia hasilnya mirip sama yang ini nih. Sama ya, skenario portofolio ini sama yang ini. Nah, setelah itu sudah jadi semua dari mulai progres dari mencari data, lanjut sampai ke efisien volunteer. Oke, sekian presentasi dari kelompok 8, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.